Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 25 Mei tahun 2026, tepatnya di bulan Zulhijjah mendekati Hari Raya Idul Adha. Saya Abu Musa, kita langsung saja di tema pada malam hari ini, yaitu tentang kurban. Kurban secara bahasa, kata itu berasal dari akar kata Arab, yaitu 3 huruf, qoroba, yang berarti dekat. Dari akar kata ini pula lahir istilah kurbah atau takarub, yaitu usaha mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut menyerap dan kita temukan pada kata kerabat, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sejarah kurban. Sebagian besar umat Islam memahami sejarah kurban melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika peristiwa penyembelihan terjadi. Namun jika ditelusuri lebih jauh, praktik kurban telah dikenal jauh sebelum masa Ibrahim, yaitu zaman anak-anak Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat 27. Kita akan buka surat Al-Maidah ayat 27. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 27. Ya, kita baca saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba abna adama bil haqq. Idza qarraba qurbanan fatsqubbila min. Jadi di sini ada kata qarraba qurbanan. Kita lanjutkan lagi. Ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang artinya, dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, walaupun dalam Quran ini tidak disebutkan namanya ya, jadi di dalam kurungkan. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Dia berkata, aku pasti akan membunuhmu, berkata Habil. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Kita close dulu. Jika kita mau menilik lebih dalam dari ayat tersebut, penyembahan kurban ini merupakan hasil inisiatif dari dua orang anak Adam. Jadi, korban adalah bukan dari wahyu Allah sebenarnya. Namun Allah menerimanya sebab hasil dari penyembahan korban tersebut dijadikan cara untuk berbagi kepada sesama. Oleh karena itu dikatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya mengabulkan korban daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, apa itu takwa dalam berkorban? Takwa dalam berkorban tentunya adalah hasil dari yang baik. Bagaimana cara mendapatkan dan juga memperolehnya. Contohnya misalnya apakah korban itu diperoleh dari cara yang dilarang atau tidak. Dan juga bagaimana hasilnya. Contohnya apakah yang dikorbankan itu dalam kondisi baik atau tidak. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Kita terjemahkan saja. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk pemberian, baik itu infak, sedekah, ataupun kurban, hendaknya berasal dari sesuatu yang baik, halal dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki seseorang memberikan sesuatu dari hasil yang buruk dan tidak layak kepada orang lain. Dalam ayat lain, infak juga dikaitkan dengan makna kurbah atau jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi infak itu Allah katakan juga dalam Quran itu disebut kurban. Mari kita baca di Quran surat At-Taubah ayat 99. Kita buka dulu ayatnya. Nah ini ya, Quran surat At-Taubah ayat 99. Kita baca, wa minal a'rabi may yu'minu billah wal yaumil akhir wa yatakhizu ma yunfiqu qurbati. Nah, ada qurbati ya. Indallahi wa shalawatir rasul. Mari kita baca, ini terlalu panjang ayatnya, kita baca terjemahannya. Dan di antara orang-orang Arab itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk berkurban kepada Allah dan sebagai jalan untuk terhubung kepada Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk berkurban atau mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita close dulu. Nah, namun pada kali ini kita akan membahas tema infak dalam bentuk hewan ternak yang disebut kurban saat ibadah Idul Adha
dan haji dilakukan. Selanjutnya adalah kisah Ibrahim dan Ismail. Tadi kita telah sama-sama simak bagaimana kurban yang dilakukan oleh dua orang anak Adam. Sekarang kita akan kembali mengkaji bagaimana kurban itu dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Adapun kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat diganti oleh sesembelihan merupakan konfirmasi dari Allah agar berkurban hanya menggunakan hewan ternak, bukan dengan manusia. Nah, jika dalam kisah anak-anak Adam tadi itu tidak disebutkan apa saja yang dikorbankan, maka dalam kisah Ibrahim dan Ismail ini disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Ayat ini panjang ya, jadi saya akan baca terjemahnya saja. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, dan kami panggillah dia. Ya, ini Allah yang mengatakan, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Nah, dalam ayat tersebut itu mengandung ibroh atau pelajaran. Di antaranya yang pertama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membenarkan mimpi. Padahal mimpi itu sebenarnya bukan wahyu dari Allah. Sebab apa? Sebab wahyu Allah itu kan berupa instruksi, dan instruksi itu tidak pernah Allah sampaikan lewat mimpi, tapi langsung diberikan kepada nabinya. Jadi yang pertama pelajarannya adalah jangan pernah percaya kepada mimpi. Ya. Oleh karena itu Allah memanggil dalam ayat 104 dan 105 dengan berkata, "Dan kami panggil, hai Ibrahim." Itu kan Allah yang berkata, "Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang..." Nah, yang kedua, mimpi dan perbuatan Nabi Ibrahim tersebut itu adalah ujian bagi dirinya. Nah, ini menjelaskan bahwa mimpi tersebut bukanlah wahyu, namun ujian bagi Ibrahim dan Ismail. Tadi ibroh kedua ya. Sekarang ibroh ketiga. Ibroh ketiga adalah wahyu Allah baru disebutkan, yaitu berkurban dengan sembelihan yang besar dan jangan manusia. Dalam ayat 107 itu tidak dijelaskan secara spesifik jenis sembelihan apa itu. Namun, sembelihan hanya dapat dilakukan dengan hewan, bukan dengan tumbuh-tumbuhan, apalagi dengan manusia yang jelas-jelas dilarang. Selanjutnya kita masuk kepada hewan yang dikorbankan. Setelah kita mengkaji sejarah kurban barusan dalam Al-Quran, yaitu melalui kisah anak-anak Adam dan Nabi Ibrahim Ismail, sekarang kita akan mengkaji hewan apa saja yang boleh dikorbankan. Di kajian sebelumnya telah disebutkan bahwa Allah mengganti Ismail dengan sesembelihan yang besar. Dalam Al-Quran, hewan yang disembelih itu Allah sebut dengan sebutan Al-An'am, yang diterjemahkan oleh Kemenak dengan hewan ternak. Namun ironisnya, saat ini hewan ternak sangat banyak sekali. Ada ayam, kelinci, bebek, burung puyuh, kalkun, bahkan babi. Yang jadi pertanyaan, apakah hewan-hewan tersebut bisa dikorbankan? Tentu tidak, bukan. Oleh karena itu, Al-An'am maksudnya bukanlah hewan ternak. Namun, Al-An'am itu berasal dari kata na'ama, yang artinya sebenarnya adalah nikmat. Maksudnya adalah Al-An'am itu adalah hewan berbulu yang bisa dimanfaatkan dan dimakan oleh umat Islam. Di sini Allah jelaskan apa itu Al-An'am, yaitu di Quran surat An-Nahl ayat 5. Mari kita buka surat An-Nahl ayat 5. Nah, ini ya, ini surat An-Nahl ayat 5. Nahl ayat 5. Kita baca. Wal an'am. Nah, ada kata an'am. Dan binatang ternak ya. Ini diterjemahkan oleh Kemenak, binatang ternak. Dan al-an'am itu maksudnya khalaqaha, dia telah menciptakannya bagi kalian, lakum, fiha, di dalamnya dif'un, sangat hangat. Apa yang hangat? Bulunya. Wa manafi'u, dan berbagi manfaat, dapat dimanfaatkan maksudnya. Wa minha, dan daripadanya ta'kulun, kamu dapat memakannya. Kita close dulu. Dari ayat tersebut, Allah menginformasikan tentang apa itu yang disebut al-an'am, yaitu ada kata hewan yang bisa dimanfaatkan dan bisa dimakan. Oleh sebab itu, hal ini tidak termasuk babi dan sesembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, sekarang kita telah mengetahui ya apa itu al-an'am. Selanjutnya kita akan lebih memperdalam
Apa itu Al-An'am? Lebih spesifik lagi,